Di video pertama sudah saya bahas tentang 5 jebakan spiritual bagian pertama. Nah, ini bagian yang kedua. Ingin tahu? Yuk kita bahas di Iluva Media. Jebakan ke-6, jebakan informasi. Jebakan informasi dialami oleh orang-orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan astral entities atau makhluk astral. Harus diingat, makhluk astral itu juga seperti kita ya. Mereka punya free will, mereka punya nafsu, dan kebanyakan dari mereka tidak lepas dari yang namanya ego. Jadi sobat, kalau kamu punya kemampuan ini, sadari bahwa selalu ada motif di balik tiap informasi yang kamu dapatkan. Jebakan informasi punya 3 macam bentuk ya. Bentuk yang pertama, misinformasi. Ini artinya informasinya salah, tapi pihak yang menyampaikan tidak tahu kalau itu salah. Bentuk yang kedua adalah disinformasi. Yang ngasih taunya tahu kalau itu salah, tapi tetap dia sampaikan karena pihak yang mendengar tidak tahu kalau itu salah. Bentuk yang ketiga adalah malinformasi. Informasinya itu benar atau akurat, tapi digunakan untuk tujuan yang salah. Sobat, saya sudah menulis sebuah artikel yang agak panjang tentang jebakan informasi dan tentang cara mengetahui apakah sebuah informasi itu datang dari sumber yang bisa dipercaya atau enggak. Linknya ada di atas sini. Kalau mau tahu silahkan diklik atau bisa lihat linknya di kolom deskripsi video ini. Jebakan yang ketujuh, masa depan yang fluktuatif. Ini sering menjerat manusia-manusia yang punya kemampuan untuk melihat masa depan. Mereka yang terjebak tidak sadar kalau masa depan itu punya banyak percabangan dan semua cabangnya dinamis, fluktuatif, serta bisa berubah kapan saja. Orang-orang yang bisa melihat masa depan biasanya hanya mampu melihat 1 atau 2 cabang saja. Dan cabang yang terlihat biasanya adalah cabang yang punya kemungkinan lebih besar untuk terjadi. Meski besar, tapi tetap saja itu adalah kemungkinan ya, atau probabilitas. Dia bisa terjadi, bisa juga enggak. Karena itu, kalau kamu punya kemampuan seperti ini dan kamu ingin memberitahukan apa yang kamu lihat, lebih baik hati-hati ya. Apa yang kamu lihat belum tentu terjadi. Jangan pernah anggap semua yang kamu lihat di masa depan itu 100% pasti terjadi. Jebakan ke-8, jebakan superior. Kalau kamu mempraktekkan spiritualitas dalam berbagai bentuk ya, misalnya kamu meditasi, kamu jadi vegetarian, kamu rajin beryoga, kamu aktif dalam organisasi amal, rajin bersedekah, rajin puasa dan lain-lain, tapi kamu anggap dirimu lebih baik daripada orang lain, maka kamu sudah berada di dalam jebakan superior. Contohnya seperti ini. Karena saya vegan, karena saya tidak makan daging, saya tidak minum minuman keras, saya tidak merokok, maka praktek spiritual saya jauh lebih baik daripada mereka yang masih makan daging, atau mereka yang merokok, atau mereka yang suka minum alkohol. Karena saya sering berpuasa, saya sering mati raga, maka kualitas energi saya jauh lebih baik dong daripada mereka yang tidak berpuasa. Karena saya sering membersihkan tubuh cahaya, karena saya sering membersihkan aura, maka vibrasi saya lebih tinggi atuh daripada mereka yang tidak melakukan itu. Karena saya rajin beramal, rajin sedekah, maka pahala saya pastinya lebih banyak dong, dan lain-lain dan lain-lain. Jebakan superior ini adalah jebakan ego yang sangat halus. Dan kalau kita terjebak di sini, pelan-pelan kita menjadi angkuh ya, arogan. Orang yang arogan merasa dirinya sudah mengalami kemajuan, tapi sebenarnya dia mandek. Dia hanya jalan di tempat dan dia tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Nah, bagaimana caranya mencegah supaya kita tidak masuk di dalam jebakan superior? Apapun praktek spiritual yang kamu ambil, tidak perlu dibanding-bandingkan dengan praktek orang lain. Perbandingan akan membuat kita tergoda untuk mencari bagian mana dari diri kita yang lebih superior dari orang lain.
Perlu diketahui, ego memang selalu mencari bagian ini ya, bagian dari dirinya yang terasa lebih unggul, terasa lebih tinggi, atau terasa lebih menang dari orang lain. Kalau ego bisa menemukan ini, dia menjadi senang. Tapi kesenangan ini umurnya pendek. Dia membuat ego ketagihan dan ego akan berusaha untuk dipuaskan lagi. Dia akan mencari lagi, minta dipuaskan lagi. Tidak ada ujung dari yang namanya kepuasan ego. Dia selalu menuntut untuk dipuaskan terus-menerus. Mari kita belajar untuk melampaui ego. Mulai sekarang, jangan banding-bandingkan praktek spiritual kita dengan orang lain. Memang ini sangat tidak gampang ya. Lebih mudah diomongkan, lebih mudah dibicarakan daripada dilakukan. Tapi setidaknya mari kita coba. Jebakan ke-9, fobia pada pikiran dan emosi negatif. Ini masih ada kaitannya dengan jebakan pertama, yaitu jebakan positive thinking ya. Dan sudah saya jelaskan di video pertama. Ada orang masuk dalam jebakan positive thinking karena sebelumnya dia sudah terjebak di jebakan ini ya, jebakan fobia. Kok bisa takut atau fobia pada pikiran negatif? Karena dia pikir spiritualitas tujuannya adalah untuk steril dari semua pikiran negatif, untuk steril atau bebas dari emosi negatif. Karena itu orang-orang seperti ini membuat dirinya menjadi steril dari berbagai pikiran serta emosi negatif. Dia berusaha keras tidak marah. Dia berjuang sekuat tenaga untuk selalu tersenyum. Dia berupaya sekuat-kuatnya untuk menghindari kesedihan. Dan tanpa disadari, dia merepresi pikiran serta emosi negatif sedemikian rupa. Apapun yang ditekan atau direpresi, nanti akan mencari celah untuk keluar. Dan keluarnya itu biasanya dengan ledakan. Makanya gak heran orang-orang seperti ini kalau marah, biasanya marahnya itu luar biasa. Bahkan bisa diikuti dengan kekerasan fisik. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak di sini? Selalu ingatkan dirimu kalau pikiran serta emosi negatif hanyalah sebuah rambu atau tanda bahwa di dalam diri kita masih ada sesuatu yang perlu disembuhkan, perlu diperbaiki, atau perlu di-upgrade. Jadi nggak perlu jijik, nggak perlu ngeri atau takut dengan yang namanya pikiran negatif serta turunannya, yaitu emosi negatif. Kalau memang masih muncul keduanya, itu artinya diri kita memang masih perlu diperbaiki. Jebakan ke-10, jebakan juru selamat. Jebakan ini juga dikenal oleh psikologi ya, dan orang-orang psikologi punya istilah untuk itu, namanya Messiah Complex. Biasanya dialami oleh orang-orang yang merasa dirinya indigo atau oleh orang-orang yang memang punya kemampuan supranatural. Mereka yang terjebak di sini merasa kalau dirinya itu harus melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, atau menolong umat manusia, atau untuk menolong planet bumi. Dan tanpa dirinya, maka rencana kosmos atau rencana ilahi bisa berantakan. Kalau menurut sains, Messiah Complex itu diakibatkan oleh gangguan mental ya, seperti bipolar dan skizofrenia. Saya ingin sedikit menambahkan, menurut saya jebakan juru selamat atau Messiah Complex bisa jadi merupakan hasil dari jebakan informasi. Mereka yang sebelumnya sudah percaya pada disinformasi atau malinformasi, kemudian pelan-pelan bisa digiring atau disetir menuju pada jebakan juru selamat. Dan ini sangat berbahaya ya. Mereka yang terjebak pada Messiah Complex sangat berbahaya. Mereka bisa menghalalkan segala cara untuk mewujudkan apa yang mereka pikir benar. Kalau sudah terjebak di sini, solusinya harus dengan pendekatan medis dan pendekatan spiritual. Selain mendapatkan pengobatan, yang bersangkutan juga harus didampingi, terutama oleh orang-orang yang memang mengerti tentang jebakan-jebakan spiritual dan mengerti mengenai disinformasi serta malinformasi. Oke, saya akan kembali dengan video-video spiritual lainnya. Stay tune dan salam cahaya.